Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd, Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, semoga kita semua dimudahkan urusannya, diberkahi setiap waktu dan usianya, dan semoga kita semakin ditambahkan taufik dan hidayahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan pembacaan Kitabul Jami' dari kitab Bulughul Maram li Syekh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, bab yang terakhir tentang doa dan zikir, dan kita masuk pada bab selanjutnya, yaitu qala ma'alif rahimallahu ta'ala ma ja'a fi fadlil iktsari minas salati ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bab atau pembahasan tentang keutamaan memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bab ini bab tentang salawat, dan salawat kenapa dimasukkan ke dalam bagian zikir dan doa? Karena salawat bagian dari berzikir, ya. Bagian dari berzikir yang disyariatkan, disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dia termasuk doa, yaitu kita mendoakan Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya, agar Allah senantiasa memberikan salawatnya dan juga kesejahteraannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia dimasukkan dalam bab zikir dan doa. Bahkan di antara adab-adab eh, berdoa, termasuk adab-adab berkhutbah, ya, bermajlis, dianjurkan kita untuk memperbanyak atau bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kenapa kita harus bersalawat? Naam, ya, sudah kita maklumin secara bersama bahwa Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling paling berjasa dalam kehidupan umat manusia ini, dalam eh, memperkenalkan hamba kepada Robnya dan mengajarkan umatnya agar dekat kepada Robnya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa wahyu dari beliau, ya, tanpa wahyu dari Allah melalui beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu kita nggak akan tahu apa itu iman, apa itu Islam, apa itu sholat, apa itu berbuat baik, ya, dan seterusnya. Qul law sya'allahu ma talautuhu alaikum wala adrakum. Eh, Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan Muhammad SAW, kalau seandainya Allah kehendaki, aku tidak akan bacakan wahyu ini kepada kalian, dan kalian tidak akan mengetahui sedikit pun dari wahyu ini. Kalau Allah kehendaki, tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan untuk hamba-hambanya, maka Allah utus Nabi yang mulia, Nabi Muhammad SAW, Nabi yang terakhir untuk umat manusia. Qul ya ayuhan nas, ini Rasulullah ilaikum jami'a. Katakan wahai manusia, aku adalah utusan Allah untuk kalian semua. Maka beliau adalah manusia yang paling berjasa di dalam kehidupan umat manusia, dalam mengenalkan kebaikan dan juga dalam mengenalkan syariat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya di muka bumi ini, ya. Karena itu kita diperintahkan untuk memperbanyak salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, ya ayyuhallazina innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima, dalam apa surat Al-Ahzab itu, ya. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang beriman, bersalawat dan ucapkan salamlah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya.
Para sahabat pun bertanya, kami tahu cara mengucapkan salam kepadamu, bagaimana kami bersolat kepadamu. Maka Nabi mengajarkan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid. Taib, kita bacakan hadisnya. Qala ma'alif rahimallahu ta'ala, ma ja'a fi fadlil iktsari minas salati ala Nabi SAW, an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, Ibnu Mas'ud sahabat yang masyhur ya, dari kalangan muhajirin yang ikut berhijrah kepada Nabi alaihi salatu wassalam, termasuk ulamanya para sahabat juga, ahli Quran ya, yang mengajarkan Al-Quran juga kepada para sahabat. Beliau eh, terkenal dengan keutamaannya, diantaranya Nabi pernah menyebutkan kakinya yang kecil tersebut, betisnya yang kecil yang sempat ditertawakan oleh sahabat, itu nanti di akhirat di mizan ya lebih berat daripada gunung Uhud. Ya, artinya karena amalan beliau, karena amalan beliau yang sangat besar jasanya dalam agama Islamnya, terutama dalam menyampaikan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran kepada murid-muridnya, kepada umat Islam, kepada para tabi'in, dan juga dalam mengajarkan hadis. Ya banyak riwayat-riwayat yang diriwayatkan dari beliau, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW bersabda, Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktaruhum alayya salatan. Akhrajahu Tirmidzi wa sahahahu Ibnu Hibban. Sesungguhnya manusia yang utama yang layak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat, manusia yang lebih layak untuk mendapatkan syafaatku pada hari kiamat, aktaruhum alayya salatan, yaitu orang yang banyak bersalawat kepadaku. Diriwayatkan Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Taib. Di sini yang mensyarahkan hadis ini ya, Syekh Abdullah bin Shalih bin Fauzan ya, Fidhullah Ta'ala. Beliau membawa ada 6 poin ya, kurang lebih ada 6 poin kalau nggak salah. Atau mungkin kurang ya. Kita lihat ada beberapa poin di sini. Afwan, ada 2 poin. Yang 6 poin nanti hadis berikutnya. Ada 2 poin. Yang pertama tentang kedudukan hadis ini. Beliau mengatakan bahwa hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi dalam bab witir dan dalam bab bersolawat kepada Nabi SAW, dan dikeluarkan Ibnu Hibban melalui jalan Muhammad ibn Khalid ya. Beliau mengatakan, menceritakan kepada kami Musa ibn Ya'qub Az-Zam'i, kemudian menceritakan kepadaku Abdullah ibn Kaisan, bahwa Abdullah ibn Shaddad memberitakan kepadanya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda dan menyebutkan hadis ini. Dan lafaz hadis ini adalah milik Ibnu Hibban, artinya di dalam kitab Ibnu Hibban ya. Bukan di dalam Imam Tirmidzi ya. Bukan dalam kitab Imam Tirmidzi. Kenapa? Karena lafaz inna itu tidak ada di dalam kitab Imam Tirmidzi, adanya di dalam Sahih Ibnu Hibban ya. Taib. Kemudian beliau menjelaskan tentang kedudukan hadis ini ada kelemahan. Jadi dari sisi sanad, rantaian sanadnya itu, perawinya itu di antara mereka ada yang lemah gitu. Kenapa? Karena dalam sanad perawian hadis ini ada Abdullah ibn Kaisan dan dia majhul ya. Berkata Ibnul Qattan rahimahullah taala, la tu'rafu haluhu wa la yu'raf rawa anhu ila Musa ibn Yaqub Az-Zam'i. Nggak dikenal nih keadaan orang ini. Jadi Abdullah ibn Kaisan ini para ulama hadis nggak mengenalnya ya. Nggak tahu gitu mereka siapa Ibnu Abdullah ibn Kaisan ini. Dan dia nggak dikenal kecuali hanya satu hadis saja melalui sini gurunya ini Musa ibn Yaqub Zam'i ya. Jadi para ulama dulu tuh begini ya, menjaga hadis Nabi SAW. Kalau mereka nggak kenal, mereka curiga gitu. Curiga terhadap perawi ini. Maka diteliti ya, dan akhirnya mereka memberikan
eh, keadaan orang ini gitu. Dan itu dibukukan oleh para ulama. Jadi sehingga kita kalau mengetahui perawi-perawi itu sudah sangat jelas sekali ya di kitab-kitab mereka, terutama ulama-ulama yang ulama-ulama hadis ya, yang mereka memiliki spesial ini ya, meneliti hadis ya. Dan di dalamnya juga ada Musa ibn Ya'qub yang dia ini diperbincangkan oleh para ulama hadis. Jadi dia ini diperbincangkan tentang kesikohannya ya, tentang kekuatannya dalam hadis, ya, dalam ilmu hadis. Wa aktsarun nukat ala tad'ifi. Kebanyakan pengkritik hadis melemahkan dia. Jadi sudah kalau para ulama sudah melemahkan ya sudah berarti orang ini lemah ya kedudukannya. Tetapi sebagiannya mensikohkan beliau, menganggap beliau kuat. Sebagaimana Ibnu Ma'in ya mengsikohkan beliau. Berkata Abu Daud, Saleh, berkata Ibnu Adi, la ba'sa bihi indi. Ya, jadi sebagian ulama menganggap beliau ini sikoh, tapi kebanyakan pengkritik hadis melemahkan dia. Akan tetapi, kata Ibnu Adi ya, istankara hadisahu hada. Dalam hadis ini, hadisnya ditolak oleh Ibnu Abdi ya. Dan beliau juga dilemahkan oleh Ibnul Madini. Ya, beliau mengatakan do'iful hadis, munkarul hadis. Ya. Hadis yang lemah. Berkata Imam Nasai, laisa bil qawi, dia nggak kuat. Berkata Imam Darqutni la yahtajju bihi, tidak perlu kita berhujjah dengan hadis ini. Berkata Imam Hafiz dalam Takrib ya, Imam Hajar rahimahullah taala, beliau juga selain menulis buku ini ya, Bulughul Maram, beliau juga menulis buku-buku hadis di antaranya Takrib, yaitu tentang seperti kamus para perawi ya, para muhaddisin dari berbagai tabaqat yang di sana beliau sebutkan kedudukan-kedudukan para muhadis. Beliau mengatakan soduk sayyiul hifz. Dia bisa diterima tetapi hafalannya lemah. Itu Musa ibn Ya'qub Zam'i tadi. Taib. Jadi sanad dalam hadis ini emang ada perselisihan. Diriwayatkan juga Ibnu Hibban dari Tariq Khalid ibn Makhlad ya, dari Musa bin Ya'qub. Ini Musa bin Ya'qub tadi yang dilemahkan kebanyakan ulama walaupun sebagian mensikohkannya ya. Dari Abdullah bin Kaisan, dari Abdullah bin Shaddad, dari ayahnya. Maka di dalam sini ada tambahan ayahnya. Ya, maka Imam Daruqutni menyebutkan ya perselisihan dalam sanad ini. Ya, dan beliau mengatakan kerancuan dalam sanad ini itu pada Musa ibn Ya'qub. Maka kita tidak perlu berhujah dengannya dengan hadis ini yang diriwayatkan Musa bin Ya'qub. Ya, ala kulli hal, walaupun hadis ini lemah, tetapi maknanya benar ya. Karena kita cukupkan dengan hadis-hadis yang lain yang menunjukkan akan keutamaan bersolawat kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam dengan hadis yang banyak sekali ya di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Bahkan di dalam Al-Quran Allah perintahkan kita untuk bersolawat. Jadi secara makna hadis itu benar dengan dalil-dalil Al-Quran, tidak menyelisih syar'i. Jadi kelemahan periwayatnya itu tidak mempengaruhi makna dari hadis ini ya. Jadi kalaupun tanpa hadis ini, maksudnya kita dengan ayat dan hadis lain itu pasti kita termotivasi untuk bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Seperti firman Allah ya dalam surat Al-Ahzab yang seperti saya katakan tadi ayat ke-56, Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dari Allah maksudnya Allah memuji beliau di hadapan semua para malaikat yang muqarrabin ya, yang dekat dengan Allah. Dan Allah merahmati beliau, mengampuni dosa beliau yang telah lalu dan yang akan datang. Ya. Itu salawat dari Allah, kemuliaan dari Allah, pujian dari Allah. Salawat dari para malaikat kepada Nabi itu mohon permohonan ampun dan rahmat kepada Nabi SAW, ya, kepada Allah. Jadi para malaikat berdoa kepada Allah agar Allah semakin mengampuni dan merahmati Nabi SAW. Adapun salawat dari kita, maka kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan kesejahteraan dan juga rahmat ya, kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ini doa juga, doa kita kepada Allah agar bersalawat kepada Nabi dan sekaligus ini ibadah kita sendiri.
Dari sisi isinya itu kita berdoa, dan dari sisi perbuatannya ketika kita bersolawat itu adalah zikrullah, bagian dari zikrullah yang disyariatkan. Ya. Jadi kita mendapatkan pahala dari solawat tersebut. Di dalam riwayat Muslim ya dari Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya beliau mendengar Nabi SAW pernah bersabda, jadi idza sami'tul muadzin, kalau kalian mendengar azan, faqulu misla ma yaqul, jawablah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Jadi kalau muadzin Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian muadzin bilang asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab asyhadu an la ilaha illallah. Muadzin mengatakan asyhadu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, kita jawab dengan la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah. Sampai la ilaha illallah, kita jawab juga la ilaha illallah. Kemudian kata Nabi SAW, summa sallu alayya. Kemudian setelah dia menjawab azan, dia bersolawat kepadaku. Makanya disyariatkan kita itu habis mendengar azan, segera bersolawat kepada Rasulullah SAW. Atau istilah kita itu, zikir dan doa setelah azan. Zikir dan doa setelah azan, diantaranya bersolawat kepada Nabi SAW. Jadi kalau misalkan kita mendengar azan, maka segeralah kita bersolawat kepada Rasulullah SAW ya. Karena Nabi SAW merintahkan itu. Sallu alayya. Ya. Kemudian setelah itu, kata Rasulullah SAW, fa'innahu man shalla alayya salatan. Nah ini keutamaan salawat. Siapa yang bersalawat kepadaku dengan satu kali salawat, sallallahu alaihi biha asyara, Allah akan bersalawat kepada dia 10 kali. Jadi Allah akan balas dia 10 kali. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-An'am itu ya, Allah berfirman, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Siapa yang melakukan kebaikan, Allah akan balas lipat gandakan 10 kali. Nah, siapa yang bersolat kepada Nabi SAW, al-jaza' min jinsil amal, Allah akan bersolat kepadanya 10 kali. Summa sallallahu liyal wasilah. Kemudian kata Nabi SAW, berdoalah kalian kepada Allah memintakan untukku wasilah. Ya, dalam hadis lain, wasilah itu adalah surga yang paling tinggi, derajat yang paling tinggi di surga, di akhirat. Ya, dan itu hanya Allah berikan kepada makhluk yang spesial, hamba yang spesial. Dan Nabi berharap hamba itu adalah Nabi Muhammad SAW. Makanya kita setelah azan, Allahumma rabbah zidawati tamma wa salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'su maqama mahmud alladhi wa'atta. Jadi, ya Allah, berikan wasilah kepada Nabi SAW dalam doa itu ya. Ati Muhammadanil wasilata. Ati Muhammadanil wasilata. Itu kita berdoa kepada ya Allah, berikan wasilah ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surga yang paling tinggi tadi. Kedudukan yang paling tinggi. Kata Nabi SAW, fa'innah manzilatun fil jannah la tambagi illa li abdi min ibadillah. Karena wasilah itu adalah kedudukan yang paling tinggi di surga yang tidak diberikan seorang hamba kecuali hamba spesial dari hamba Allah. Di sini lihat begitu tawaduknya Nabi SAW. Nabi enggak dengan bangga, ya misalkan mengklaim bahwa ini milik saya, ini hak saya. Bahkan Nabi mau menyuruh umatnya untuk berdoa kepada Allah agar Allah memberikan wasilah kepada Nabi SAW. Dan layak ya bagi Nabi SAW meminta kepada umatnya untuk mendoakan beliau. Karena beliau hamba Allah. Beliau tidak memiliki surga, tidak memiliki perbendaharaan Allah. Beliau utusan Allah. Ya. Untuk mendapatkan kemuliaan yang tinggi di surga pun beliau memerintahkan kita untuk berdoa kepada Allah. Ini pentingnya tauhid. Ini pentingnya kita ikhlas tauhid, benar-benar meyakini bahwa segala sesuatu, segala kebaikan, segala keutamaan itu hanya ada di sisi Allah, bukan di sisi makhluk. Bahkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk berdoa kepada Allah, memintakan wasilah untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW bersabda, warju an akuna ana huwa, aku harap hamba yang Allah berikan wasilah itu adalah aku. Faman sa'ala liyal wasilah. Kata Nabi SAW, siapa yang berdoa memohonkan untukku wasilah, halat lahu syafa'ah. Maka layak bagi dia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Ini di antara keutamaan doa setelah azan. Kita mendapatkan syafaat Nabi SAW, yaitu bersolawat dan doa setelah azan. Jadi, kelemahan hadis ini tidak mengurangi makna dari hadis ini ya. Jadi dalam hadis ini kan Nabi mengatakan manusia yang paling utama mendapat
syafaatku pada hari kiamat, yang paling banyak bersolawat kepadaku. Dalam hadis riwayat Muslim tadi dari Abdullah bin Amr bin As disebutkan bahwa siapa yang bersolat kepada Nabi setelah dengar azan, kemudian berdoa Allahumma rabb hazi da'wati tamma wa salatil qa'imah ati Muhammad danil wasilah wal fadilah dan seterusnya, maka kata Nabi halat lahu syafaat, dia akan mendapatkan syafaatku. Ya, halat lahu syafaat artinya automatically ya, dia akan dapat syafaatku. Ya, subhanallah, makanya penting kita untuk menjawab azan ya. Menjawab azan itu nggak susah kok. Dengerin azan, kita jawab, kita doa. Kita nggak perlu mengeluarkan uang ratusan ribu, jutaan. Kita nggak perlu juga mengeluarkan tenaga yang kuat. Cukup laki-laki segera ke masjid atau dalam perjalanannya sambil dengar azan. Habis itu dia berselawat. Habis itu dia nanti di akhirat dapat syafaat. Subhanallah. Mudah sekali ya Islam ini untuk mendapatkan syafaat Nabi SAW. Kita nggak harus bersusah-susah menyembah makhluk ini. Wow, taat sama makhluk ini, mencium kaki si fulan, si alan atau siapapun ya. Nggak perlu ya. Cukup kita mengikuti sunnah Nabi, bersalawat setelah azan, salawat yang ringkas, yang mudah yang diajarkan Nabi kepada umatnya yang sangat mudah ya. Bahkan kita baca dalam tasyahud kita sehingga kita hafal salawat. Nggak harus dengan puisi-puisi yang dibuat oleh penyair-penyair salawat-salawat yang bahkan isinya berlebih-lebihan gulu ya. Nah, kemudian poin yang kedua, beliau mengatakan yastadilul ulama bihadal hadis ala fadlil iksari minas salati ala nabi SAW. Dengan hadis ini, para ulama berdalil bahwa dianjurkan dan sangat dianjurkan dan akan mendapat keutamaan bagi orang yang banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sudah kita sebutkan tadi ya bahwa salawat itu bagian dari zikir dan doa disyariatkan. Dan salawat ini harus karena dia ibadah, jadi tauqifiyah harus mengikuti dalil ya, harus sesuai dengan dalil, artinya petunjuk Nabi dalam bersalawat. Ya, sudah kita sebutkan tadi, yaitu yang ringkas ya, salawat yang disebut dengan salawat Ibrahimiyah itu yang paling lengkap ya. Yang mudah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian wa anna aulan nasi bin Nabi SAW wa ahaqqahum bisyafa'ah wa aqrabahum minhu manzilah yaumil qiyamah. Bahwa orang yang banyak bersalawat nanti orang yang paling terdepan akan mendapatkan kedudukan bersama Nabi. Ya, karena bukti dia cinta kepada Rasul, dia banyak bersalawat. Sehingga nanti Nabi akan mengenalinya dan dia akan dekat dengan Nabi. Kemudian dia yang paling berhak mendapatkan syafaat. Seperti yang kita sebutkan tadi. Halat lahu syafa'ah. Ya. Dan orang yang paling dekat dengan Nabi kedudukannya nanti pada hari kiamat. Nabi di tempat kedudukan yang tinggi. Kita pengen juga kedudukan yang paling tinggi ya. Di dunia ya nggak usahlah kita berambisi pengen berkuasa yang tinggi ya. Tapi di akhirat harus kita. Karena itu yang kenikmatan paling sempurna. Yang kita harus berambisi mendapatkan kedudukan yang paling tinggi. Dengan mengikhlaskan ibadah dan beramal soleh. Diantaranya ini memperbanyak sholawatnya. Dan ini alhamdulillah ya. Semua orang bisa melakukannya. Ya, maka berlomba-lombalah kita mendapatkannya. Alladzina yuksiruna sholata alaihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang paling banyak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah itu manusia yang paling banyak bersolawat sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa? Karena Ahlussunnah itu yang pertama mereka selalu membaca Al-Qur'an dan membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka paling tahu kedudukan Nabi SAW, paling cinta kepada Nabi, dan ketika menyebut nama Nabi mereka tidak bakhil dan mereka selalu bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan Ahlus Sunnah itu karena Ahlus Sunnah selalu dekat dengan hadis-hadis Nabi. Kajiannya itu kajian hadis Nabi. Baca buku tentang akidah pasti Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setiap membaca hadis Nabi bersolat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap mendengar nama Nabi bersolat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi manusia yang paling banyak bersolat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian diriwayatkan di dalam Imam Muslim dari sanad dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman bin Sakhar ya. Beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kenapa? Karena beliau yang selalu bersama Nabi. Walaupun beliau di akhir-akhir masuk Islamnya.
Di saat para sahabat yang lain disibukkan dengan pekerjaan mereka, disibukkan kaum Ansor disibukkan dengan pertaniannya, kaum Muhajirin disibukkan dengan perdagangannya, beliau disibukkan belajar dengan Nabi SAW. Nah, beliau fuqara, beliau al-suffa, tapi beliau belajar terus belajar bersabar sehingga mendapatkan kedudukan yang utama ya, yang paling banyak meriwayatkan hadis ya, yang sangat dibenci oleh orang-orang munafik ya, terutama orang-orang yang tidak menyukai Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga ya banyak fitnah kepada para sahabat, khususnya Syiah dan Rafidhah ya, berhati-hatilah. Mereka akan menggagalkan periwayat-periwayatan hadis Nabi dari Ahlus Sunnah ya, dari kitab Imam Bukhari, Muslim, khususnya dari periwayatan-periwayatan para sahabat seperti Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan yang lainnya. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Man shalla alayya wahidah." Siapa yang bersalawat kepadaku sekali salawat, sallallahu alaihi asyara. Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Apa maksud Allah bersalawat kepada hambanya? Beliau akan sebutkan di sini. Allah akan merahmatinya, mengampuni dosanya, dan juga Allah akan membanggakannya, menyebut-nyebut hamba tersebut di hadapan para malaikatnya. Subhanallah. Siapa yang nggak senang ya disebut-sebut pencipta kita, ya, Subhanahu wa Ta'ala, Azza wa Jalla. Ya, kita disebut pemimpin aja ya, seneng kita ya, bangga. Wah, pemimpin itu ingat dengan nama saya, kenal dengan saya gitu ya. Seneng kita, wah kita share kan nih, saya dikenal oleh pemimpin ini atau orang yang populer siapa gitu, atau oleh ustadz kita ya, ustadz yang kibar misalnya, wah ustadz kibar kenal dengan saya, bangga gitu, ada kebanggaan ya. Fitrah manusia. Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala penciptanya yang menyebut-nyebutnya, bersolawat kepadanya, artinya Allah akan menyebut-nyebut nama hamba ini di hadapan para malaikatnya. Ini keutamaan salat yang sangat besar ya. Wa hazi salatu minallah fassarat birrahma wa tad'ifil ajar. Nah ini ya, beliau mengatakan salawat dari Allah kepada kita artinya ditafsirkan rahmat dari Allah dan berlipat gandanya pahala dari sisi Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-An'am tadi 160, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Siapa yang mendatangkan kebaikan, berbuat baik, maka dia akan mendapatkan 10 kali lipat balasannya. Wa qad takunu salatu ala haqiqatiha bi kalami asma'uhul malaika ta'ziman lil musalli wa tasyrifan lahu. Bisa juga kata kata mualif di sini maknanya Allah bersolawat itu secara hakikatnya, yaitu para malaikat mendengar firman Allah mengagungkan orang yang bersolawat kepada Nabi SAW sebagai bentuk pengagungan dan kemuliaan bagi hamba tersebut dari sisi Allah SWT. Karena Allah mencintai Nabi. Allah telah memilih Nabi. Allah menurunkan wahyunya kepada manusia pilihan ini. Kemudian Allah amanah yang agung ini, syariat Allah, syariat pencipta langit dan bumi ini. Bayangkan, pencipta langit dan bumi menetapkan satu hukum, kemudian Allah amanahkan kepada, tentu nggak sembarang manusia, manusia terpilih. Nabi kita Muhammad SAW dengan semua kesabaran beliau, ujian beliau, fitnahan yang terjadi pada beliau, dengan semuanya beliau hadapi dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sempurnakan agama ini melalui beliau SAW. Tentu Allah akan mengagungkan hambanya ini. Makanya Allah agungkan hambanya dan Allah akan memuliakan umatnya. Ya. Jadi semuanya yang terdebes untuk umat Islam di akhir zaman ini. Ya. Allah pilih waktu diturunkannya wahyu, waktu yang mulia, bulan Ramadan. Allah pilih nabinya nabi yang mulia. Allah pilih tempatnya tempat yang mulia, tanah yang mulia ya, di Mekah dan di Madinah. Kemudian Allah pilih juga sahabatnya khairun nas, sahabat-sahabat yang mulia. Kemudian Allah pilih juga malaikat yang paling mulia, Jibril. Allah pilih juga syariat yang paling sempurna. Allah pilih juga umatnya, umat-umat yang terbaik tentunya yang banyak bersolat. Maka pahalanya pun di sisi Allah nggak main-main ya. Azim, besar. Balasannya besar. Maka dengan bersolawat kepada beliau, Allah akan lipat gandakan salawat balasan kepada hamba tersebut ya. Sebagaimana di dalam hadis ya disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, wa in dzakarani fi mala'in, jika hamba itu mengingatku ya, di tempat yang ramai, dzakartuhu fi mala'in khairum minhu. Aku akan mengingat dia lebih baik daripada apa yang dia ingat tentangku ya. Al-jaza min jinsil amal. Allah berfirman, fadzkuruni azkurkum. Berzikirlah kalian kepadaku, aku akan mengingat kalian.
Bersolawatlah kepada utusanku, aku akan bersolawat kepada kalian. Itu maksudnya ya. Wallahu ta'ala alam. Naam. Jadi sudahkah kita bersolat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama hari Jumat ya. Hari-hari kita itu dianjurkan untuk banyak berselawat ya. Khususnya di sore hari misal, karena kebanyakan para ulama menyebutkan ya tentang keutamaan di sore hari di waktu Jumat itu untuk banyak berselawat kepada Nabi SAW. Walaupun secara umum satu hari itu banyak berselawat saja ya. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Baihaqi dari Abi Umamah ya radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW pernah bersabda, "Aksiru alayya minas salati fi kulli yaumi Jum'ah." Perbanyaklah kalian berselawat kepadaku setiap hari Jumat. Fa inna salata ummati, karena salat atau salawat umatku kepadaku itu turadu alayya fi kulli yaumi Jumat, akan disampaikan kepada Nabi setiap hari Jumat. Faman kana aktsaruhum alayya salatan, siapa yang paling banyak salawatnya kepadaku pada hari tersebut, kana aqrabuhum minni manzilatan, ini orang pasti akan dekat denganku kedudukannya nanti pada hari kiamat ya. Taib. Ini tentang salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut hadis berikutnya, hadis tentang Sayyidul Istighfar. Saya berkenan tentang salawat ini. Sebelum kita masuk hadis Sayyidul Istighfar, ada yang mau ditanyakan? Atau kita lanjut ya? Ya, lanjut dulu Ustaz. Taib, barakallahu fikum. Qala ma'alif rahimallahu ta'ala, Sayyidul Istighfar. Nah, ada yang mengangkat tangan. Tafadhal, Ibu Idar ya. Sebelum kita masuk hadis yang berikutnya. Lanjut, Bu Idar. Bagaimana dengan azan di HP yang aplikasi yang kita setel untuk waktu-waktu sholat, apakah itu juga disunahkan untuk menjawabnya Ustaz? Jawab, Itu jawab saja aja ya, Ustaz. jawab Makasih. aja. Jawab aja. Sebenarnya ya azan itu wajib bagi laki-laki. Bagi perempuan nggak wajib. Tapi kalau perempuan mau Oh. azan ya nggak apa-apa. Jadi misalkan Dan ibu untuk menjawabnya gimana? menjawabnya wajib ya. Menjawab azan itu Menjawab, eh, enam dianjurkan, dianjurkan walaupun menjawab azan. walaupun ya Ustaz di HP Enam misalnya. kalau waktu masuk sholat ya kita jawab saja. Wallahu taala alam. Oke. Makasih Ustaz. Enam. Barakallahu fikum. Fadhar Bu Lisda yang ke tangan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Em, Kalau ketika seorang menyebutkan nama Rasulullah SAW, saya itu sering menyambutnya dengan malah Shallallahu Alaihi Wasallamnya suka kelewatan. Terus saya selalu yang menjadi rutinitas saya menjawab Allahumma sholli wa salim. Itu boleh nggak Ustadz? Boleh, maknanya benar. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Boleh. Iya. Nah, Jadi udah otomatis selalu begitu saya Ustadz kalau ketika nama Nabi disebut dan atau Rasulullah SAW Allahumma sholli wa salim gitu saya sambung begitu Ustadz. Apakah itu juga nah, bagian dari doa dan salawat Nabi ya Ustadz? nah itu doa. Allahumma salli wa sallim. Ya Allahumma Allah, sholli wa salim. beri, berikanlah salawat dan berikanlah salam ya alaihi kepada beliau Baik sallallahu alaihi Ustadz. wasallam. Satu lagi Ustadz ketika berdoa setelah azan itu boleh mengangkat tangan gitu Ustadz. Setelah Doa salawat secara Ustaz, setelah salawat. Jadi Allahumma robba hazi da'wati tamma salatul qaim. Itu ya doa. Aku jadi lupa. Allahumma sholli. Dengan mengangkat Allahumma kedua tangan rabbah boleh Ustaz. Allahumma rabbah Allahumma da'wati robba tamma. hazi da'wati tamma. Iya, boleh sambil mengangkat tangan gitu Ustaz, boleh.
Sebenarnya pembahasannya kita bahas sudah dibahas hadis sebelumnya ya. Jadi dianjurkan Oh, kita mengangkat tangan pada saat Nabi mengangkat tangan dalam berdoa dan tidak perlu mengangkat tangan pada saat Nabi tidak mengabarkan mengangkat tangan dalam berdoa. Dalam doa azan ini Nabi mengabarkan tentang doanya, tentang lafaz doanya, tentang bahkan tadi disebutkan pahalanya. Tetapi Nabi nggak dikabarkan mengangkat tangan dalam berdoa mendengar azan. Maka kita tidak perlu mengangkat tangan. Itu aja yang lebih oh, aman. Nah, oh baik Ustaz. Jazakallah wallahu khairan. ta'ala alam. Wa Barakallah. jazakumullah khair. Allah barik fikum. Cukup ya. Taib, kita masuk pada hadis berikutnya tentang Sayyidul Istighfar. Qala mu'alif rahimallahu ta'ala an Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu Abi Ya'la ini ya, Shaddad ibn Aus radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, ini di hadis Arba'in, hadis keberapa ini? Ada yang tahu nggak? Hadis yang kemarin kita bahas ini. Hadis ke-17 ya, kalau nggak salah ya, tentang Innallah katabal ihsan ala kulli syai'in. Nabi SAW bersabda, Sayyidul Istighfar, pemimpin istighfar atau pemuka dari kalimat istighfar yang paling utama, an yakulal abdu, hendaklah seorang berdoa, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu'u laka bi dzambi faghfirli, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Akhrajal Bukhari. Naam, ini adalah Sayyidul Istighfar. Artinya istighfar yang paling utama. Jadi kalau mau istighfar kepada Allah yang paling ringan itu kan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu yang paling simple. Allahumma gfirli, Allahumma gfirli. Itu juga paling simple. Tapi kalau mau yang paling utama ini yang Nabi sebutkan. Agak panjang memang. Tapi kalau kita baca terus jadi hafal kita. Terutama zikir pagi dan petang ini kan termasuk bacaan wirid ya harian nih, pagi dan petang. Insya Allah ibu-ibu sudah pada hafal ya, bapak-bapak semua di sini ya, karena suka berzikir kan pagi dan petang. Ya, Ustaz Muhammad udah hafal kan, Syekh Muhammad, Muhammad Safi, harus dihafal ini ya, karena ini bacaan wirid kita tiap hari ini. Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau adalah Rabbku, ini pengakuan. Dan ini bagian dari tawasul ya. Maknanya ini hasr. Karena ma'rifat, anta ini ma'rifat ya, sebagai apa mubtada, khobarnya pun ma'rifat, ya, Rabbi. Allahumma anta Rabbi. Ini dhamir, ini idhofah. Dua-duanya ma'rifat menunjukkan hasr. Hasr itu artinya membatasi, artinya nggak ada Rabbi selain Allah. Tidak ada Rabb yang kita yakini, yang kita imani selain Allah. Artinya kita yakini, kita imani nggak ada pencipta, nggak ada yang memberikan rezeki, nggak ada yang mengatur alam semesta ini, nggak ada yang memperbaiki semua keadaan kita kecuali hanya Allah. Kecuali hanya Allah. Ini pengakuan ini. Pengakuan yang sangat dalam dan yang sangat agung dari seorang hamba kepada penciptanya. La ilaha illa anta, ini tauhid. Ini tauhid, kalimat yang agung. Jadi setelah kalimat ini kalimat tauhid. Kemudian ditambah lagi khalaqtani, engkaulah penciptaku. Nah, ini memuji Allah lagi dengan perbuatannya, sifatnya pencipta. Namanya Al-Khaliq, sifatnya adalah uh, uh, apa khalqu ya, pencipta. Khalaqtani, engkau penciptaku. Jadi kita ini ganteng begini, cantik-cantik begini ya, baik-baik begini, ini Allah yang menciptakannya ya. Wa ana abduka, aku hambamu ya Allah. Ini pengakuan juga. Oh Allah pencipta, kita hamba. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Aku berada dengan perjanjian padamu dan juga eh, apa perjanjian denganmu semampu apa yang bisa aku lakukan. Ini juga pengakuan ya. Dan ini juga penetapan adanya kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Artinya kita ini diberikan masyiah, diberikan istita'ah, kemampuan untuk berbuat, memilih mana yang
baik, mana yang buruk. Allah berikan jalan kepada kita, jalan kebaikan, jalan keburukan. Karena Allah berikan kita kemampuan untuk memilih jalan itu. Maka kita mengakui bahwa kita ya melaksanakan apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang itu sesuai kemampuan kita. Dan kita mengakui kemampuan yang Allah ciptakan, yang Allah berikan kepada kita ya. Jadi kita ini nggak dipaksa ya. Kemudian a'udzubika min syarri ma sana'tu. Nah, di sini juga memohon perlindungan, ada isti'adzah. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan yang aku lakukan. Berlindung dari keburukan. Ya, kalau kebaikan tadi semampunya, kalau keburukan kita berlindung ya. Kita nggak berlindung dari kebaikan. Kenapa ya? Karena kebaikan itu Allah cintai, tapi keburukan kita harus berlindung kepada Allah. Abu laka bi nikmatika alayya. Ini juga pengakuan seorang hamba akan nikmat yang sangat besar ya dari Allah Subhanahu wa taala disertai dengan pengakuan dosa. Wa abu laka bi dzambi. Dengan nikmat yang banyak ini aku mengakui juga ya Allah banyaknya kekurangan, banyaknya dosa, banyaknya kesalahan yang aku lakukan. Bahkan kalau kita diperintahkan untuk mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan, lah tuksuha, nggak akan bisa kita mensyukuri nikmat tersebut karena nikmat Allah nggak terhitung. Bagaimana kita bisa mensyukuri sesuatu yang nggak bisa kita hitung gitu, saking banyaknya. Berarti murni kita ini hamba ini penuh kekurangan ya. Makanya Sayyidul Istighfar ini sangat bagus kita baca, kita renungi maknanya dan kita pasrahkan diri kita kepada Allah dalam melafazkannya dan beristighfar kepada Allah ya. Setelah itu, setelah memuji-muji Allah, kemudian mengakui akan kelemahan kita, mengakui akan nikmat Allah yang banyak, tapi kita justru membalasnya dengan kesalahan, dengan dosa ya. Maka setelah itu kita pun berdoa kepada Allah, faghfirli, ampuni aku ya Allah. Setelah kita mohon ampun, kita puji lagi Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena tidak ada yang bisa mengampuni dosaku ini kecuali hanya Engkau. Subhanallah. Ini kalimat istighfar yang sangat indah sekali ya, yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada umatnya. Ya, makanya penting bagi kita membaca kalimat ini setiap hari, setiap pagi dan petang terutama. Ya. Taib. Eh, kita akan sebutkan apa yang dibahas oleh pensyarah hadis ini ya. Ada 6 poin. Yang pertama, kedudukan hadis ini. Hadis ini hadis sahih ya. Hadis ini hadis sahih. Diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab doa-doa bab afdolul istighfar, istighfar yang paling afdol ini hadis ini ya. Namun dalam hadis lain disebutkan ya, atau dalam hadis itu sebenarnya kalimatnya panjang ini. Ada tambahan. Apa tambahan hadisnya ini? Nabi SAW bersabda, "Man qalaha minan nahari muqinan biha, famata min yaumihi qabla an yumsi, fahuwa min ahlil jannah." Siapa yang mengucapkan Sayyidul Istighfar ini di waktu pagi hari, di waktu pagi hari itu atau di waktu siang ya, yakin dengan makna dari isi hadis ini, jadi dia tidak hanya mengucapkan tapi disertai dengan keyakinan, keteguhan iman, meyakini dari makna-makna yang tertulis dalam hadis ini. Famata, lalu dia meninggal di siang itu atau pada hari itu, sebelum waktu sore, sebelum petang dia sudah meninggal, tapi dia sudah baca Sayyidul Istighfar. Maka Nabi menjamin fahuwa min ahlil jannah, orang ini ahli surga. Kenapa? Karena dia meninggal sudah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waman qalaha minal lail, siapa yang baca dia di waktu petang atau di waktu malam, wa huwa muqinun biha, dan dia sangat yakin dengan istighfarnya, dengan makna yang ada di dalam hadis ini tadi, makna-maknanya. Ya imani, dia yakini. Famata qabla an yusbih, dan kemudian dia meninggal sebelum datang waktu pagi, fa huwa min ahlil jannah. Nabi menjamin nih orang ahli surga. Subhanallah ya. Inilah keutamaan zikir pagi dan petang, di antaranya siapa yang baca Sayyidul Istighfar ini ya. Jadi jangan luput kita membaca Sayyidul Istighfar ini. Jaminan dari Nabi. Kalau kita baca dengan penuh keimanan, dengan penuh keyakinan, dijamin ya ahli surga ya. Nabi yang menjaminnya. Sallallahu alaihi wasallam. Taib. Adapun poin yang kedua, lafaz atau syarah dari lafaz-lafaz makna dari Sayyidul Istighfar. Wah, ini penting banget ya. Apa makna Sayyidul Istighfar? Sayyid itu tuh musta'arun minar ra'is al-muqaddam ya, alladhi yasmudu ilaihi fil hawaij. Jadi Sayyid itu dalam bahasa Arab itu sesuatu yang utama, pemimpin dia, yang didepankan, yang semua
rakyat semua kebutuhannya itu ter ter apa tertuju hanya pada satu pemimpin. Ya. Maka di dalam hadis ini dia layak disebut Sayyidul Istighfar karena istighfar yang di dalamnya tertuju ya dari kalimat faghfirli sebelumnya itu banyak pengakuan-pengakuan tadi ya. Lafaz istighfar itu banyak ya di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi SAW. Tapi yang disebut Sayyidul Istighfar adalah lafaznya ini. Dalam Al-Quran itu banyak istighfar. Seperti istighfarnya eh, ulil absar ya. Atau ulil albab ya. Dalam surat Al-Imran itu kan ada istighfarnya. Rabbana innana sami'na munadiya yunadiya lil imani an aminu bi rabbina wa an aminu bi rabbina Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina. Itu kan istighfar. Kemudian juga ulil absar ya allazina yaquluna innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Atau dua terakhir ayat Al-Baqarah itu kan ada istighfaran juga ya. Faghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Atau doanya Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Nah, itu istighfarnya Nabi Ibrahim. Rabbighfirli wali walidayya. Atau istighfarnya pengikut-pengikut Rasul ya, pengikut para nabi yang mereka bersabar atas kesulitan berjihad bersama para rasulnya ya. Ya. Wa makana qaulhum illa an qalu ya Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa sanal qaumil kafirin. Itu juga surah Al-Imran. Atau istighfar-istighfar yang lain ya. Seperti Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau istighfarnya Nabi Musa, Rabbighfirli wali akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, ampuni aku dan saudaraku, masukkan aku ke dalam rahmatmu karena engkau sebaik-baik pemberi kasih sayang ya. Atau di ayat lain Nabi Musa berdoa, anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Kau adalah penolong kami ya Allah, ampunilah kami, rahmatilah kami, engkau sebaik-baik pemberi ampunan. Dan doa-doa istighfar yang lainnya. Istighfarnya Nabi Adam ya, Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan yang lainnya. Nabi Nuh juga kan di akhir surat Nuh itu juga doa istighfar. Juga doa istighfarnya orang-orang setelah Muhajiri dan Ansar, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Jadi banyak kalimat lafaz istighfar itu. Atau istighfarnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika meminta diajarkan Nabi doa yang dia baca di rumah dan di dalam salatnya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa bukan Allahumma inni zalamtu nafsi. Ya. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran ya. Dan seterusnya. Nah, kemudian Nabi SAW mengabarkan ini Sayyidul Istighfar. Jadi boleh kita berdoa dengan lafaz istighfar dari Al-Quran atau dari Sunnah yang di Allah kabarkan. Tetapi Nabi mengabarkan ini Sayyidul Istighfar yang utama ya, yang afdol. Istighfar itu kalimat dari gofaro ya. Lalu dia ditambah ista bimana tolab, memohon ampunan. Artinya gofaro itu menutupi. Menutupi apa? Menutupi dosa-dosa kita. Jadi istighfar itu tolaba maghfirah az-zunub. Kita memohon agar dosa kita itu diampuni. Maksudnya apa? Yasturu hafid dunya wa tajawuzu anha fil akhirah. Maksudnya kita pengen supaya Allah tutupi di dunia, jangan diperlihatkan kepada orang lain dosa kita ya. Jadi kalau dosa kita itu udah kelihatan, apalagi sudah sampai kemana-mana, itu bisa jadi mungkin dia udah berulang-ulang melakukan dosa sehingga sudah yang keberapa kalinya terlihat gitu. Makanya banyaklah istighfar kepada Allah ya. Kemudian di akhirat Allah maafkan. Artinya Allah hapus
konsekuensinya, hukuman. Harusnya kan dosa itu kesalahan untuk dihukum. Tapi kalau kita bertobat, beristighfar, Allah akan ampuni, Allah akan hapus dosanya tersebut. Ya. Kalimat yaqulal abd, hendaklah seorang hamba mengucapkan, ya, beliau mengatakan laisat indal Bukhari. Kalimat ini tidak ada di dalam hadis Bukhari, ya. Tapi ini diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Nasai. Jadi kalau yang di dalam hadis Bukhari itu tidak ada kalimat yaqulal abd. Tapi yaqulal abd ini hanya tambahan, yaitu hendaklah seorang hamba mengucapkan, itu maknanya itu. Allahumma, Allahumma ini adalah tawasul dengan asmaullah, Allah, ya, Ismul Azam, nama yang paling agung. Mim di sini, mim syaddada, audun an harfin nida. Ini adalah pengganti dari huruf ya. Jadi harusnya itu ya Allah. Tapi dalam bahasa Arab itu mim ini bisa menggantikan ya. Jadi Allahumma itu maknanya ya Allah, ya. Ya Allah. Dan ini termasuk uslub dalam memohon. Memohon kepada Allah itu dengan kalimat Allahumma. Dan ini kalimat yang paling banyak digunakan para nabi dan rasul dalam bertawasul, berdoa kepada Allah menggunakan Allahumma, ya. Kemudian anta rabbi, maknanya apa? Ai la ghairak. Artinya udah nggak ada Rabb selain Allah. Wastafidul hasr min ta'rifil musnad wal musnad ilahi. Nah, dari sisi apa dia apa grammar bahasanya, ya. Kedudukan bahasanya ini ma'rifatnya. Domir nih, ini domir, anta ini adalah idhofah. Kalau musnad dan musnad ilaihi, mubtada dan khobar, maksudnya ini mubtada dan khobar, kalau dua-duanya ma'rifat, ini menunjukkan hasr, menunjukkan membatasi. Artinya ketika kita mengatakan anta rabbi, kita membatasi, sudah nggak ada Rabb selain Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta, ini kalimat tauhid, la ma'buda bihaqqin illallah. Khalaqtani, khalaqtani, ya, dalam nuskha, ya, atau dalam cetakan lembaran yang lain, ya, yang termuktamid juga, ya, maksudnya yang bisa dijadikan pegangan, itu ada tambahan anta sebenarnya, anta khalaqtani. Jadi bisa khalaqtani, bisa anta khalaqtani, ya. Jadi bisa ditambah anta atau nggak pakai juga nggak apa-apa. Jadi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka, itu kan yang selama ini kita baca. Tapi kalau ada yang menambahkan anta khalaqtani, itu tidak mengapa, karena dari 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 manuskrip yang terpercaya juga ada tambahan anta ini. Kemudian mengapa di sini didahulukan tauhid sebelum memohon ampun? Karena tauhid adalah sebab yang paling agung mendapatkan ampunan Allah. Dan tidak ada tauhid, maka dia terhalang dari ampunan secara umum. Seperti dalam surat An-Nisa itu, ya, ayat ke-48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah enggak akan ngampuni orang yang berbuat syirik. Mafhum mukhalafahnya artinya kalau engkau tidak berbuat syirik, itu masih ada kesempatan engkau diampuni Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosamu, Allah akan ampuni selama engkau tidak melakukan perbuatan syirik. Wafat dalam keadaan syirik. Tapi kalau engkau bertobat sebelum wafat, ya tetap Allah akan ampuni walaupun dosa itu syirik. Wa ana abduka, apa makna ana abduka? Aku hambamu. Ini adalah pengakuan, ya. Pengakuan dan pengukuhan. Karena kalimat sebelumnya khalaqtani wa ana abduka. Jadi seakan-akan dia mengatakan anta rabbi wa ana abduka. Ya Allah, aku adalah hambamu dan engkau adalah Rabbku, Tuhanku. Engkau pencipta dan engkaulah yang aku sembah, gitu. Maksudnya gitu. Kemudian wa ana ala ahdika wa wa'dika. Apa maksudnya? Aku ala ma ahadtuka alaihi minal imani bika wa ikhlasi ta'ati laka. Aku berada perjanjian denganmu, ya Allah. Kita ini ada ikatan perjanjian, syahadat kan? Kita bersyahadat, kita bersaksi, kita bersumpah, kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala tentang keimanan, bahwa kita meyakini, kita mengimani Allah Rabb kita, Islam agama kita, Nabi Muhammad SAW Rasul kita. Kita meyakini Al-Quran dan semuanya.
Dan kita berjanji akan mengikhlaskan ibadah, mengikhlaskan ketaatan, memurnikan ketaatan hanya kepada Allah. Wa ana muqimun ala haqiqati wa'dika li bitauba wal ajr. Kemudian au ana muqimun ala ma'hatu ilayya min amrika wa mutamassiku bihi wa ala wa'dika ai, ya, maksudnya aku berada benar-benar terikat dengan perjanjian denganmu, tetapi aku juga ya berharap agar engkau memberikan mengampuni aku ya, atau engkau memberikan taubat untukku, mengampuni aku dan memberikan pahala kepadaku, dan aku berpegang teguh dengan janji itu ya. Dan aku meyakini tentang balasan dari janji-janjimu tersebut gitu ya. Mastata'tu. Nah, kalimat ini penting nih. Semampuku. Artinya semampu kita melaksanakan perjanjian ketaatan tadi ya. Bihasbi istita'ati, sesuai dengan kemampuanku. La bihasbi mayan bagilah kawastahik tastahiku alayya. Bukan sesuai dengan apa yang harus aku lakukan secara menyeluruh ya, atau apa yang harus aku dapatkan dari janji tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya kita benar-benar semampu kita bertakwa ya. Semampu kita. Kalau kita mampu misalkan eh, berzakat, ya kita keluarkan zakat. Kita mampu berhaji, kita keluarkan kita laksanakan haji. Kalau nggak mampu ya udah. Gimana kita mau mentaati Allah dengan haji kalau kita nggak mampu? Kan Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu jadi istita'ah di sini maksudnya apa? Qudrah ala syai', kemampuan melakukan sesuatu. Dan di dalam hadis ini Nabi menegaskan ya, mengabarkan fi hadza ilamu minan Nabi SAW li ummatihi. Nabi mengabarkan kepada umatnya, menegaskan bahwa seorang hamba la yaqdiru alal ityani bi jami'i ma umira bihi. Tidak akan mampu mengamalkan semua perintah Allah, nggak akan mampu. Ya, banyak banget perintah Allah, kita itu nggak akan mampu sejatinya. Makanya dalam Sayyidul Istighfar ini kita tawadu. Banyak banget perintah Allah yang tidak bisa kita lakukan. Banyak banget, banyak ya. Walal wafa'u bikamali ta'atillah, dan kita juga nggak akan mampu menunaikan janji kita dengan sempurna untuk mentaati Allah. Apalagi Allah sudah menetapkan bahwa kita ini pasti akan melakukan dosa. Ya. Kullu bani adama khata'un, kata Nabi SAW. Setiap anak Adam pasti akan jatuh ke dalam dosa. Ya. Tapi bukan berarti kita menyerah. Kita semampunya terhindar dari itu. Tapi kalau jatuh ke dalam dosa, jatuh ke lubang dosa, mohon ampun lagi, taubat lagi kepada Allah dengan bersungguh-sungguh meninggalkan dosa tersebut ya. Walal qiyamu bima yajibu min syukrin ni'am, dan kita juga nggak akan mampu menegakkan syukur dari semua nikmat Allah. Nah, nggak akan mampu kita bersyukur. Sehebat-hebatnya syukur seorang hamba kepada Allah, nggak akan mampu dia menunaikan hakikat kesempurnaan syukur tersebut. Kenapa? Bahkan dia bersyukur itu nikmat dari Allah. Berarti dia harus syukuri lagi. Artinya nggak habis-habis syukur kepada Allah ya. Karena dia bersyukur kepada Allah itu adalah nikmat dari Allah, taufik dari Allah. Itu pun harus dia syukuri. Ternyata nggak terhenti ya nikmat Allah tersebut. Jadi nggak mungkin kita bisa melaksanakan kesempurnaan syukur itu kepada Allah Subhanahu wa taala sejatinya. Sebagaimana kita nggak akan mampu kita mentaati Allah sesempurna semua ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini ada pengakuan, aku berada di atas perjanjian denganmu semampuku ya Allah. Aku akan taati tapi semampuku ya Allah. A'udzubika, aku berlindung kepadamu ya Allah, min syarri ma sana'tu, dari keburukan yang aku perbuat ya. Kemudian abu'u laka binikmatika alayya, abu'u ay a'tarifu laka tau'an binikmatika alayya. Jadi ini kembali kepada makna ba'a ya. Bu'u itu ikrar wal i'tiraf, pengakuan, menetap
menetapkan, meyakini dan mengakui bahwa semua nikmat itu dari Allah. Allah berfirman, "Wa ma bikum bin nikmatin faminallah." Ya. Nikmat apa sih yang kamu dapatkan? Semuanya dari Allah. Allah berfirman dalam ayat lain, "Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha." Jika engkau hitung-hitung nikmat Allah, engkau enggak akan mampu menghitungnya. Wa abu bidzambi, dan aku mengakui dosa-dosaku. Ya. Ba'a bidzambi maknanya aqarra, mengakui. Ya. Mengakui, yaitu mengakui bahwa kita ini berdosa. Dan maknanya, ana mu'tarifun laka bi in'amika alayya alladhi yastawjibu alayya hamdan wa mu'tarifun bi dzambi alladhi yastawjibu minni istighfaran. Maknanya, abu laka bi nikmatika alayya wa abu bi dzambi, aku mengakui ya Allah semua nikmatmu yang engkau berikan kepadaku yang harusnya aku syukuri. Aku memujimu dan aku mengakui ya Allah dengan semua dosa dan kelemahan kesalahanku ini aku beristighfar kepadamu. Makanya kalimat setelahnya faghfirli, ampunilah aku ya Allah. Ya. Gufran tadi al-ghafru itu artinya satru wa taghtiya, ya, menutupi. Wal maghfirah minallah satru lidzunub wa wiqayatil abdu athamuha. Ya. Dan ampunan dari Allah itu adalah Allah menutupi dosa-dosanya dan Allah menjaga hamba itu dari perbuatan dosa, dan Allah Subhanahu wa taala menghalangi dari konsekuensinya, hukumannya, dan memaafkan dengan karunia dan rahmatnya. Kemudian fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada ampunan kecuali engkau ya Allah. Kemudian poin yang ketiga, hadis ini menunjukkan keutamaan istighfar dan dia termasuk sebab yang paling agung untuk diampuni dosa. Ya. Jika terpenuhi syaratnya dan terhalangi penghalangnya. Karena itu kita nggak akan selamat dari maksiat, ya. Dan hendaklah kita banyak beristighfar dengan istighfar yang sempurna, yaitu dengan berhenti dari maksiat. Adapun istighfar disertai dengan senantiasa hati terus bermaksiat, maka ini adalah doa, ya, hanya sekedar doa yang hamba ini di atas kehendak Allah. Jika Allah menghendaki, Allah akan mengabulkan doanya. Jika Allah menghendaki, Allah akan menolak doanya, tidak mengabulkan sayyidul istighfar. Kalau dia terus berdosa. Waqad yakunul israr mani'an minal ijab. Bisa jadi, kata beliau ini, terus-menerusnya dia melakukan dosa itu penghalang dari dikabulkan istighfarnya. Ya, jadi hati-hati kita. Ya, harus takut sama Allah. Kalau kita sudah istighfar, sudah tobat, berdosa lagi, itu khawatir, ya. Jadi lebih baik segera kita istighfar dan berusaha semampu kita meninggalkan dosa tersebut. Di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan istighfar terkadang dengan perintah, seperti firman Allah, wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Minta ampunlah kamu kepada Allah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Terkadang dengan pujian orang yang beristighfar tersebut, wal mustaghfirina bil ashar. Allah memuji orang-orang yang memohon ampun kepada Allah di waktu sahur, ya, sebelum waktu subuh itu, setelah di waktu akhir malam itu. Fataratan bil wa'di bil maghfirati liman istaghfarahu. Dan terkadang Allah akan menjanjikan dengan ampunan orang yang mohon ampun kepada Allah. Wa may ya'mal su'an, siapa yang melakukan perbuatan buruk, au yazlim nafsahu, atau menzalimi dirinya, summa yastaghfirillah, kemudian dia mohon ampun kepada Allah, yajidillaha ghafurur rahim. Tentu Allah akan mengampuni dia. Dia akan mendapati Allah lah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Berkata Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan ayat ini, ya, man tajara 'alal ma'asi waqtahama 'alal itsmi tsumma astaghfarallah istighfaran taman yastalzimul iqrari bi dzambi wan nadami 'alaihi wal iqla'i wal 'adami 'ala alla ya'ud fahadha qad wa'adahu man la yakhliful mi'ad bil maghfirati war rahmah. Jadi siapa yang pernah melakukan dosa dan maksiat, kita semua pasti pernah itu. Kemudian dia memohon ampun kepada Allah dengan istighfar yang sempurna. Apa maksud istighfar yang sempurna? Mengakui dosanya, menyesal atas perbuatan tersebut, dan bersegera bersungguh-sungguh meninggalkan dan tidak akan kembali lagi ke dosa tersebut. Maka Allah sudah menjanjikan kepada orang ini yang Allah tidak menyelisih janjinya dengan ampunan dan kasih sayang. Maka Allah akan mengampuni dari dosa orang tersebut
dan Allah akan menghilangkan hukumannya ya. Kemudian Allah akan mengembalikan dia kepada fitrahnya, berbuat amal yang soleh, ya. Kemudian Allah akan memberikan taufik di akhir sisa hidupnya, ya, dengan amalan-amalan yang baik, ya. Dan dosa tersebut tidak menghalangi taufik dari Allah karena Allah sudah mengampuni dia. Jika Allah sudah mengampuni hambanya, maka Allah akan menghilangkan hukuman dari eh, dosa tersebut. Ya. Kemudian poin yang keempat, hadis ini menunjukkan bahwa lafaz sighah ya atau kalimat yang datang dalam hadis ini kalimat yang paling terbaik dalam istighfar. Karena di dalamnya ada pujian kepada Allah, di awal sudah memuji Allah, Allahumma anta rabbi, itu pujian kepada Allah. Kemudian di dalamnya ada pengakuan rububiyah, uluhiyah, ada asma wa sifat juga ya. Dan meyakini bahwa tidak ada yang diibadai, yang berhak diibadai kecuali Allah. Ada kalimat la ilaha illa anta itu ya. Kemudian mengakui bahwa kita itu terikat dengan perjanjian dengan Allah semampu kita. Dan di dalamnya juga ada permohonan perlindungan dari keburukan yang kita lakukan. Dari perbuatan dosa atau kekurangan dalam ketaatan kita atau kurangnya syukur kita atas nikmat. Dan di dalamnya juga ada pengakuan akan berbagai macam nikmat Allah disertai dengan kesalahan kita ya. Kemudian ditutupi dengan permohonan ampun, faufirli. Maka Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala ya ketika membahas hadis Jami'ul Ulum wal Hikam ya hadis ke-42 kalau nggak salah ini tentang hadis Anas bin Malik ya ma Daud tentang hadis qudsi itu. Kata Ibnu Hajar rahimahullah taala, afdalu anwa'il istighfar, yang paling utama dari jenis-jenis kalimat istighfar, an yabda'al abdu bisana'i ala rabbih. Yang paling utama adalah seorang hamba memulai dengan memuji Allah. Summa yusni bil i'tirafi bidzambi, kemudian dia memuji Allah dengan mengakui dosa-dosanya. Summa yas'alullah al-maghfirah, setelah itu baru dia minta ampun kepada Allah. Jadi yang paling afdol urutannya nih kalau kita mau mohon ampun sama Allah, pertama puji Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Setelah itu akui dosa kita. Setelah itu baru kita mohon ampun kepada Allah. Tentu yang paling afdol tadi Sayyidul Istighfar ini ya. Kemudian yang kelima, hadis ini juga ada pengakuan akan nikmat Allah yang banyak atas hambanya. Karunia dan kebaikan Allah itu banyak banget. Tetapi di dalamnya juga terkandung harus mensyukuri yang memberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena di antara salah satu cara agar kita bisa pandai atau pandai mensyukuri itu ya, kita mengakui atas nikmat tersebut. Sehingga kita tidak ujub, tidak sombong, tidak merasa harusnya memang saya dapat ini karena saya gitu atau karena kolega saya atau karena ilmu saya. Jadi sebab yang paling agung untuk bisa mensyukuri nikmat adalah mengakui nikmat itu datangnya dari siapa? Dari Allah. Dan di antara caranya juga adalah kita mengakui, menampakkan kelemahan kita dalam mensyukuri nikmat dan kelalaian kita atas nikmat tersebut. Karena nikmat Allah sangat banyak. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. An-Nahl ayat 18. Wa hadza yufidu annahum lan yaqumu bisyukri 'alal wajhil matlub. Dan hadis ini menunjukkan ya, kalimat tadi pengakuan akan nikmat yang banyak tapi kita selalu berdosa menunjukkan bahwa hamba nggak akan mampu mensyukuri nikmat Allah dengan sempurna atas semua nikmat yang Allah berikan. Makanya kita selalu istighfar. Lianna man la yuhsin nikmatallahi alaih kaifa yaqumu bisyukrika. Karena kalau nggak bisa dihitung nikmatnya, gimana kita tahu mensyukurinya gitu. Gimana kita mau mensyukuri dari nikmat tersebut? Gimana kita mau membalas gitu atas kebaikan-kebaikan yang diberikan kepada kita. Kalau kita nggak tahu kebaikannya itu saking banyaknya. Dan di dalamnya juga ada pengakuan dosa yang mengharuskan seorang hamba istighfar. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, mata syahidal abdu hadainil amrayni istiqamat lahul ubudiyah. Siapa saja seorang hamba bisa melakukan dua hal ini, yaitu tadi ya, mengakui nikmat dan mengakui dosa.
maka hamba ini akan lurus ubudiyahnya, ibadahnya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita itu dalam beribadah itu harus selalu hadirkan dua perasaan ini, ya. Yaitu pengakuan akan banyaknya nikmat, yang kedua pengakuan akan lemahnya kita dan banyaknya dosa kita di hadapan Allah. Kemudian selain dia akan mendapatkan istiqomah dalam ubudiyah, derajatnya akan naik tinggi dalam mengenal Allah dan keimanannya. Jadi bagaimana kita supaya makin mencintai Allah, makin mengenal Allah, makin bertambah iman kita dengan mengakui nikmat ini semua datang dari Allah, dan dengan mengakui kita ini sangat banyak kekurangan dalam mensyukuri nikmat, dalam mentaati Allah, apalagi dalam melakukan maksiat sangat banyak, ya. Pengakuan yang murni, ya, dari seorang hamba. Jadi dia akan semakin mengenal Allah. Kemudian itu akan mengecilkan dirinya di hadapan Allah. Jadi dia nggak merasa besar lagi, nggak merasa sombong. Wa tawadhu'a li rabbih, dia tawadu di hadapan Allah. Wa hadza huwa kamalul ubudiyah. Inilah kesempurnaan ubudiyah seorang hamba kepada Allah. Dia akan terhindar dari ujub, dari sombong, dan dari keindahan amal soleh dia. Sehingga dia tidak lagi berpaling kepada perbuatan dia, tapi dia serahkan semuanya, dia kembalikan kepada pemberi nikmat, yaitu Allah, dan sekaligus dengan mengakui kekurangan dia dalam mensyukuri nikmat, ya. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala juga mengatakan dalam Syifa'ul Alil ini, seorang hamba ketika dia menuju perjalanan menuju Allah, maka harus dia merasakannya antara menyaksikan nikmat yang banyak, karunia yang banyak dari Allah, dan juga hak-haknya, dan disertai dengan melihat aib dirinya, amalnya, dan kekurangan dia atau kelalaian dia dalam mentaati Allah. Jadi dua hal ini penting, ya. Mengakui nikmat disertai dengan kekurangan diri kita, kelemahan kekurangan mensyukuri, mentaati, atau dosa yang banyak. Wa huwa ya'lam, dan dia mengakui, ya, anna rabbahu law adzabahu asyaddal adzab lakana qad adala fihi. Disertai dia meyakini seandainya Allah mengazab dengan azab yang paling berat, itu karena keadilan. Karena keadilan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila dia mendapatkan kebaikan itu murni bukan karena hamba itu. Ini hati-hati. Jangan kita pede gitu, ini karena saya ini. Enggak, murni karena Allah memberikan karunia dan nikmatnya kepada hamba tersebut, ya. Karena itu beliau mengatakan dalam Sayyidul Istighfar, Nabi mengatakan abu ulaka bi nikmatika alayya wa abu bidambi fala yara nafsahu illa muqassiran muzniman wa la yara rabbahu illa muhsinan mutafaddilan. Maka dia tidak pernah melihat dirinya kecuali hamba yang kurang, yang selalu berdosa, dan dia tidak pernah melihat Rabb-nya melainkan selalu meyakini bahwa dialah yang maha baik, yang maha karunia. Terakhir, sebelum kita tutup, hadis ini menunjukkan juga akan adanya kudroh, adanya istitoah, ya. Adanya masyiah. Ya. Allah berfirman, minkum mayuridud dunya wa minkum mayuridul akhirah. Di antara kalian ada yang ingin dunia, di antara kalian ada yang ingin akhirat. Jadi kita itu ada kemampuan. Tidak seperti yang dikatakan Jabariyah, ya, yang mengatakan kita ini dipaksa, dan tidak juga seperti keyakinan Qadariyah bahwa manusia itu murni memiliki kemampuan, tidak ada campur tangan Tuhan, misalkan seperti Qadariyah, ya. Itu semua keyakinan yang sesat dan menyesatkan. Adapun Ahlussunnah insaf, ya, yaitu wasaton, tidak meyakini dirinya dirinya tidak ada campur Tuhan, benar-benar kekuatan dari dirinya, dan tidak juga meyakini bahwa murni semuanya dari kekuatan itu dari Allah dan hamba ini dipaksa, enggak. Tapi juga ada keyakinan kita diberi kemampuan. Karena dalil menunjukkan seperti itu. Allah berfirman, wa qulil haqqu min rabbikum. Katakan hak dari Rabbmu. Faman sya'ana, siapa yang ingin falyu'min, silakan dia beriman. Wa man sya'a falyakfur, siapa yang ingin silakan dia kufur. Jadi Allah mengatakan siapa yang beringin, artinya kita ini punya istita'ah, ya. Nah, ini kaitan akidah, ya, berkaitan dengan istita'ah. Itu akan lebih dalam lagi kalau kita bahas di bab akidah, khususnya kalau kita kaji kitab-kitab ulama seperti akidah Tohawiyah, itu dibahas tentang istita'ah secara terperinci, ya, yang insya Allah mudah-mudahan kita bisa bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Demikian yang bisa kami sebutkan, ya. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Naam, tafadhal Syekh Muhammad. Baik, Alhamdulillah, syukran Ustaz atas materi yang sudah disampaikan. Eh, kita buka sesi tanya jawab, Ustaz. Naam, tafadhal. Baik, kami persilakan pada jamaah yang hendak bertanya, bisa bertanya langsung atau bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat. Baik, sudah ada yang raise hand. Kami persilakan terlebih dahulu Ibu Lisda. Saya bertanya kepada Ustaz. Oh, Ibu Lisda. Assalamualaikum Ustadz. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ana masih bingung dengan arti yang pertama. Ana bingung dengan seringkali membaca arti yang ini Ustadz, yang tadi akan setia pada perjanjianku padamu. Makna perjanjianku ini apa artinya dan bagaimana periwayatannya gitu dengan kata-kata ini. Kemudian yang kedua, apakah boleh kita memulai doa-doa kita di setiap kita ingin berdoa, baik itu dengan bahasa Indonesia atau bahasa Arab gitu, diawali pembukanya dengan Sayyidul Istighfar ini Ustadz. Itu saja Ustadz. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Wa barakallahu fikum. Naam, maksudnya aku terikat dengan perjanjian denganmu, ya saat kita bersyahadat, kita itu sudah terikat perjanjian dengan Allah bahwa kita bersaksi bahwa Allah Tuhan kita yang kita sembah, hanya Allah saja yang kita ibadahi. Itu perjanjian kan. Perjanjian syahadat itu perjanjian antara hamba dengan Robnya. Bahkan sebelum kita perjanjian dengan syahadat, ya kita itu sudah berjanji kepada Allah sebelum kita ditiupkan ruhnya ke jasad kita di perut ibu kita. Ya. Dalam surat Al-A'raf itu kan kita sudah berjanji. Wa idza akhadha rabbuka min bani Adam ya min zuhurihim ya dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim ala rabbikum qalu bala syahidna. Kata Allah, ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dengan anak Adam ya dari apa sulbinya itu bahwa mereka pun menyaksikan hal perjanjian itu. Allah bertanya, alastu bi rabbikum qalu bala syahidin. Bukankah aku adalah Rabb kalian? Maka hamba itu mengatakan, kami bersaksi Allah, engkau adalah Rabb kami. Jadi itu makna perjanjian. Jadi seperti kita bersyahadat ya. Syahadat itu kan janji kita, ikrar kita kepada Allah bahwa Allah adalah Rabb kita, dan syahadat Muhammad Rasulullah SAW, ikrar kita mengimani Nabi, membenarkan berita yang datang darinya, dan juga mentaatinya, menjauhi larangannya, dan beribadah mengikuti sunnahnya. Itu kan janji. Janji dalam bahasa Indonesia kita sudah kenal lah ya, harus ditepati kan. Ada kontrak. Itu maksudnya. Jadi, ala ahdika wa ahdika mastata'tu, aku terikat dengan perjanjian denganmu ya Allah sesuai kemampuanku. Kita sudah berjanji akan mengikhlaskan ketaatan. Sesuai kemampuan kita, memang mentaati Allah itu sesuai kemampuan kita. Kita nggak diperintahkan Allah untuk misalkan kamu seorang ibu misalkan, rumah tangga ada suami misalkan yang menafkahi, kamu nggak terikat gitu, dibebani oleh syariat harus menanggung nafkah rumah tangga semuanya misalnya, enggak. Kamu sebagai istri ya sudah, kamu istri itu kemampuanmu. Adapun suami ya dia sebagai kepala keluarga, dia terikat harus menafkahi keluarga seperti itu ya. Atau kalau dia seorang pemimpin misalkan, maka dia terikat, dia harus eh, rakyatnya ya, dia harus memimpin rakyatnya, menciptakan keadilan, kesejahteraan ya, dan melaksanakan syariat Allah agar tercipta keadilan, keamanan dan seterusnya. Jadi seorang rakyat ya sudah karena dia rakyat semampu dia gitu. Itu maksudnya ya. Allah taala alam. Bolehkah dibaca itu di awal doa? Di awal doa itu yang dianjurkan itu memuji Allah
sekurang-kurangnya alhamdulillah, kemudian bersolawat kepada Nabi SAW. Kemudian kita berdoa untuk diri kita sendiri, kemudian untuk orang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Baik, syukur Ustaz atas jawabannya. Oke, silakan kepada Ibu Idar yang sudah resen. Bisa bertanya kepada Ustaz. Oh, Ibu Idar. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, saya bertanya lagi mengenai tobat, Waalaikumsalam Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mengenai tobat ini, ya sebagai manusia kita melakukan beberapa kesalahan begitu. Ada beberapa kesalahan kita yang benar-benar bertobat, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Tetapi ada kesalahan lain yang kita tahu kita salah, kita minta ampun, tapi eh, belum bisa berjanji bahwa tidak akan mengulanginya, Ustadz. Bagaimana itu? Bagaimana pencerahan Ustadz? Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah boleh kita membaca di dalam zikir-zikir pagi dan zikir petang kan ada beberapa doa. Apakah itu boleh kita baca di dalam sujud, Ustadz? Misalnya doa Allahumma afini fi badani dan seterusnya atau Allahumma inni as'aluka apa tuh? nah, Pokoknya yang itu. Ya, apakah itu boleh dibaca dalam sujud, Ustadz? Terima kasih. baik. Barakallahu fikum. Yang Barak. pertama tentang tidak mengulangi ya. Jadi memang dalam bertobat kita harus berazam untuk tidak mengulanginya ya. Jadi kalau misalkan tadi ada kalimat tapi kita tidak janji ya tidak mengulangi ini nggak boleh. Kita harus berjanji dan berazam tidak mengulanginya. Kalaupun nanti setelahnya kita ulangi lagi, tobat lagi dan berjanji tidak mengulanginya. Itulah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita terus bertobat kepada Allah, ya. Terus berikrar dan terus berjanji tidak akan mengulanginya. Terus memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, selama hamba itu bertobat kepada Allah dan benar-benar jujur ya, murni dia memohon ampun kepada Allah, Allah akan ampuni. Allah akan ampuni. Sebanyak apapun dosa tersebut, apalagi kalau dia tidak melakukan kesyirikan. Jadi jangan kita saya nggak berani berjanji untuk tidak mengulanginya. Jangan, udah tobat ya. Kemudian benar-benar bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi. Kalaupun terjadi lagi, kita menangis lagi, merengek-rengek lagi, bertobat lagi kepada Allah ya, dengan sungguh-sungguh. Wallahu taala Misalnya alam. ini, Ustadz. Misalnya ini, Ustadz, ada Hmm. beberapa kesalahan yang memang kita udah bertobat, menyesal dan berjanji tidak mengulangi. Tapi ada yang kesalahan itu ya kita tahu bahwa kita akan terpaksa untuk mengulanginya. Misalnya saja ini yang selalu jadi masalah saya, yaitu safar tanpa mahram. Saya minta ampun, tetapi ya saya masih melihat bahwa saya mungkin masih akan melakukannya begitu, Ustadz. Bagaimana itu? Maka jangan kita kan nggak tahu masa depan. Kita nggak tahu masa depan. Jangan kita mendahului Allah SWT. Jangan kita yakin bahwa saya akan safar ke sana kemari. Bisa jadi besok kita meninggal. Bisa jadi sejam lagi kita meninggal. Kita nggak tahu kan. Jadi sudah, apa yang akan terjadi di masa depan, terus kita bertobat kepada Allah. Dengan meminta pertolongan, dengan jujur, dengan apa benar-benar ya, jujur, ikhlas ya Allah, aku ingin mentaati perintahmu, mentaati perintah Rasulmu. Misalkan dalam hal masalah syafaat, ya Allah berikan aku kekuatan, berikan aku kemampuan untuk menghindari dosa-dosa ini. Sudah ya, kita doa saja pasrahkan semua kepada Allah dan semampu kita upayakan kalau tidak tidak apa tidak melakukan perbuatan tersebut. Kita upayakan. Kalau ternyata tidak lagi kita bertobat lagi kepada Allah ya. Jadi seperti itu wallahu taala alam. Terima kasih, Ustadz. Untuk pertanyaan kedua mengenai membaca doa-doa yang ada di dalam zikir pagi petang, tetapi dibaca dalam sujud, apakah itu boleh, Ustadz?
Nah, kalau kita sedang butuh permintaan kepada Allah dalam sujud kita, kemudian doa zikir tersebut benar-benar kita hayati dan kita tahu maknanya, dan untuk diri kita sendiri ya tafadhol, wallahu ta'ala alam. Makasih Ustaz. Jazakillah khairan Ustaz. Wa jazakumullah khair. Cukup ya. Baik, syukur Tafadhal Ustaz atas Syekh jawabannya. Muhammad, barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.